Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa dengan Abu Maisuja Channel. Kali ini Abu Maisuja Channel akan mengupas tentang riwayat hidup Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Mufti Jamaluddin Al-Banjari. Perjalanan hidup atau riwayat para kekasih Allah memang selalu menarik untuk disimak, termasuk juriat keempat atau cicit dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang juga dikenal dengan sebutan Dato Kelampaian. Beliau adalah Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari yang kini bermakam di Kelurahan Surgi Mukti, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah seorang ulama besar Kalimantan Selatan yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mufti. Dikutip dari beberapa sumber, kisah para datu dan ulama Kalimantan Selatan, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari adalah zuriat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Dato Kelampaian dari garis keturunan istri beliau yang keenam bernama Ratu Aminah binti Pangeran Toha, seorang bangsawan Kerajaan Banjar. Adapun silsilahnya, Mufti Jamaluddin bin Zaleha bin Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin pada tahun 1896. Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah atau 1902 Masehi, dan beliau dimakamkan di depan rumahnya di Jalan Surgi Mufti, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Makam beliau tepat di seberang musola yang sering disebut warga setempat dengan Musola Bani Arsyadi. Kalau masuk dari Jalan Es Parman terus ke arah Pasar Lama lalu masuk ke Jalan Sulawesi, maka 1 kilometer lagi akan bisa ketemu makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Adapun biografi Syekh Jamaluddin Al-Banjari, Syekh Jamaluddin Al-Banjari berperang tanpa konfrontasi, berjuang tanpa senjata dan dihormati petinggi Belanda, tetapi tidak pernah mengkhianati bangsa. Begitulah sosok Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Tuan Guru Surgi Mufti. Syekh Jamaluddin Al-Banjari dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur pada tahun 1817. Beliau putra pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajah Jaleha yang tumbuh di lingkungan agama yang kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Haramain atau dua tanah haram Makkah dan Madinah. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin di masa-masa terjadinya konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Belanda. Sekembalinya ke Tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dua pilihan. Apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari, atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda. Tahun 1899, Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwahnya setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jabatan mufti adalah jabatan penting pada masa itu, setaraf dengan menteri atau hakim. Putusannya adalah menjalankan syariah hukum Islam bagi warga Banjar.
Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah atau astronomi. Syekh Jamaluddin sering dimintai pendapat memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktunya bercocok tanam yang baik, juga menjadi bidang yang dikuasainya. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi dengan berbagai karomah yang dia miliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Syekh Surgi Mufti mengatakan bahwa di setiap ada air pasti ada ikan. Pernyataan ini terdengar oleh petinggi Belanda, dan kemudian petinggi Belanda memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan itu. Jika ada air, ada ikan, maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikan? Tanya petinggi Belanda itu. Sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan Mufti Jamaluddin. Kelapa muda ini pun dibelah, seketika airnya muncrat, dan saat bersamaan seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin, sebab tidak hanya ahli ibadah dan kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menunjuk atau menjuluki Haji Jamaluddin Albani sebagai Surgi Mufti. Istilah Surgi itu berarti suci, Mufti artinya pemimpin. Julukan ini diberikan Belanda karena sikap istiqomahnya yang memiliki kesucian hati dan tekun dalam beribadah. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, namun kelebihan Mufti Jamaluddin tetap bergaya ulama. Keteguhannya beribadah menjadi bukti betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia daripada urusan dunia. Tak salah pula jika kepemimpinannya disukai Belanda, tetapi dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Syekh Jamaluddin Al-Banjari terkenal mengadakan pengajian duduk. Dia tidak berdakwah dari rumah ke rumah, melainkan justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Tidak hanya jamaah dari Kalsel, tapi juga dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Keistimewaan yang pernah terjadi pada Syekh Jamaluddin Al-Banjari, konon dalam kisah yang beredar di tengah masyarakat Banjar, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari memiliki banyak karomah. Antara lain, satu ketika Syekh Jamaluddin Al-Banjari melakukan perjalanan dari Sungai Jingah menuju desa dalam pagar Martapura. Kemudian di perjalanan itu salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh dan hilang di sungai. Dengan merentangkan salah satu tangannya ke sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Lebih mengherankan, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke dalam pagar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan jukung atau perahu sampan yang dalam keadaan bocor. Berhari-hari Syekh Jamaluddin Al-Banjari mengarungi Sungai Martapura dengan perahu bocor, namun perahu tidak tenggelam. Setelah tiba di tujuan desa dalam pagar Martapura, barulah perahu tersebut tenggelam. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga punya andil dalam membuka jalur jalan dari desa dalam pagar menuju desa Kelampayan. Bahkan dialah yang membuat atang atau cungkup makam datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat tepat pada hari Sabtu pukul 15.00 WITA menjelang sholat asar di Sungai Jingah. Syekh Jamaluddin dimakamkan di kubah atau di makamnya yang dibangun jauh sebelum wafat. Kubah ini dulunya dijadikan sebagai tempat menerima murid-muridnya untuk memberikan pengajaran terhadap murid-muridnya. Nah, itulah riwayat singkat tentang Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau zuriat Syekh Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Abu Maisuja Channel akan kembali menceritakan riwayat-riwayat hidup beberapa ulama besar di Kalimantan Selatan maupun daerah lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.